Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Dalam kutipan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tidak ada bagian lain dalam kitab suci Perjanjian Baru yang mengandung ekspresi etika Kristiani yang begitu padat tentang hubungan pribadi. Sabda Tuhan ini sulit, tetapi bagian ini menggambarkan kekristenan yang esensial dalam tindakan. Dalam kehidupan modern, ada istilah racial profiling yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai profil rasial atau profil etnis. Hal ini menunjuk pada kecurigaan atau bahkan diskriminasi terhadap orang-orang dari latar belakang etnis atau ras tertentu yang semata-mata didasarkan pada penampilan. Hal ini sudah cukup lama dan terus menjadi persoalan bagi masyarakat saat ini. Diskriminasi berdasarkan gender, etnis, dan agama dengan mudah mempengaruhi pandangan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan status ekonomi dan sosial merajalela bahkan di dalam komunitas-komunitas gereja saat ini. Injil hari ini secara langsung membahas masalah ini. Hukum Musa memerintahkan untuk mengasihi sesama, namun perintah itu menyiratkan kebencian terhadap orang-orang kafir. Perintah Yesus mengundang murid-muridnya untuk melihat lebih jauh dan mengasihi semua orang. Paus Fransiskus menjelaskan apa yang membuat orang Kristen berbeda dari yang lain. Dia berkata demikian, "Misteri kehidupan Kristen adalah mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi para penganiaya kita. Pengampunan, doa, dan kasih bagi mereka yang berusaha menghancurkan kita adalah jalan yang telah Yesus tunjukkan kepada kita." Tantangan dari kehidupan Kristen adalah memohon kepada Tuhan untuk memberkati musuh-musuh kita dan mengasihi mereka. Ini adalah ungkapan yang bagus, tetapi seberapa jauh hal itu mungkin dilakukan? Berapa banyak keluarga kita di mana tidak ada lagi kasih di antara saudara kandung, pasangan, atau anak-anak dan orang tua mereka? Kita boleh berbangga karena tidak memiliki musuh, tetapi coba pikirkanlah saat-saat ketika kita mendiskriminasi saudara-saudari kita karena status sosial, ekonomi, atau keyakinan agama mereka, atau kita sendiri mengalami diskriminasi dan ditolak karena alasan yang sama. Kasus-kasus penolakan dan pelabelan orang sebagai jahat atau tidak berguna bukanlah hal yang Kristiani, karena mereka adalah anak-anak Allah sama seperti kita. Kebencian, gosip, dan tindakan kekerasan sama sekali tidak Kristiani. Penolakan dan penyangkalan terhadap mereka yang tidak setuju dengan ideologi, dengan proyek pribadi, atau karena beda pilihan bertentangan dengan
prinsip-prinsip hidup Yesus. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi tanpa syarat dan batasan, untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kita. Yesus menetapkan standar yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi murid-muridnya. Seandainya dunia mendengarkan dan melaksanakan sabda Kristus, maka tidak akan pernah terdengar adanya peperangan, pembunuhan, dan pertikaian. Krisis pengungsi dan orang-orang yang terlantar tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kita. Jutaan orang mengungsi dan menjadi sasaran pelecehan dan penyiksaan di masa krisis ini. Dapatkah kita sedikit lebih berbelas kasih dan berempati kepada orang-orang di jalanan, para pekerja migran, dan keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah? Mari kita terus berdoa bagi saudara-saudari kita di Ukraina, di Rusia, bagi mereka yang berada di Palestina dan Israel, bagi mereka yang berada di pegunungan Papua, dan juga para pengungsi dan orang-orang lain yang menderita di seluruh dunia di masa Prapaskah ini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bahkan untuk mereka yang menyakitimu. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi sesuatu yang harus menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen. Kita telah berulang kali menyakiti hati Allah dan Dia mengampuni. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama satu terhadap yang lain. Selamat beraktivitas hari ini. Mari kita mohon agar kita dapat saling mengampuni dan saling mengasihi tanpa batas.